Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Kamar Akuarium, channel yang insya Allah akan membahas tentang dunia air dan ikan, terutama ikan hias. Dan mungkin di antara teman-teman sekalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih setiap memelihara ikan hias itu sering mati gitu. Nah mungkin jawabannya ada di video ini. Nah, jadi dalam memelihara ikan hias ataupun ikan yang lainnya, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membangun ekosistem. Karena apa? Karena sejatinya kita memelihara ikan, baik itu di akuarium, baik di kolam, yang pasti di rumah kita gitu, itu memindahkan ekosistem alam ke rumah kita. Nah, jadi kita juga harus membangun ekosistem lagi itu di rumah kita, yang setidaknya bisa membuat ikan kita hidup, meskipun tidak akan sesempurna yang di alam gitu kan. Nah itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam memelihara ikan hias itu adalah membangun ekosistem. Nah dalam membangun ekosistem ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah air, yang kedua filter, dan yang ketiga adalah jenis ikan atau ikan yang mau kita pelihara. Nah yang pertama air. Di sini meliputi jenis air, sumber air, dan kondisi air. Nah, jenis air di bumi kita ini secara umum ada 2. Ada air laut dan ada air tawar. Nah, selanjutnya ada sumber air yang kita gunakan untuk memelihara ikan. Karena ada beberapa sumber air yang tidak cocok mungkin, sehingga ikan yang kita pelihara itu mati atau tidak bisa bertahan hidup. Nah itu sumber air juga kita harus perhatikan. Dan yang terakhir adalah kondisi air. Kondisi air setelah kita running atau jalankan atau kita masukkan ke dalam akuarium atau kolam, kita harus perhatikan kondisi airnya terlebih dahulu sebelum memasukkan ikan. Jangan sampai kondisi air belum siap, kita langsung masukkan ikan yang mau kita pelihara. Seperti ini, akuarium yang saya punya ini sudah running mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, dan belum saya isi sama sekali karena saya melihat kondisi airnya belum siap, dan mungkin ya nanti sore atau mungkin besok baru saya isi. Itu kondisi air untuk air. Nah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah filter. Nah filter ini meliputi jenis filter, alat filter, dan media filter. Yang pertama alat filter itu salah satunya adalah pompa, atau karena beda kan, kalau di alam mungkin ada ekosistem yang namanya hujan, air hujan, dari mulai air laut yang menguap menjadi awan terus turun menjadi hujan dan diserap kembali oleh tanah. Itu maksudnya jenisnya alami, jenis filter alami gitu. Nah kalau di kita atau di rumah kita memelihara ikan di rumah sendiri, pastinya kita membutuhkan atau membuat filter buatan, dan filter buatan ini membutuhkan salah satunya adalah pompa untuk mensirkulasi air. Selain pompa ada juga boxnya tempat filter atau media filter kita simpan dan mensirkulasi atau memfilter atau menyaring air yang kita gunakan untuk memelihara ikan supaya tetap bersih, tetap sehat, dan bisa ikan kita bisa hidup di dalam air tersebut. Dan yang terakhir adalah ikan yang harus kita perhatikan. Nah ikan di sini meliputi jenis ikan, tingkat kesulitan memelihara ikan, dan ukuran ikan. Nah ini satu sama lain saling mempengaruhi ya, baik itu jenis ikan, tingkat kesulitan memelihara ikan, dan ukuran ikan yang kita pelihara. Nah jangan sampai kita memelihara jenis ikan yang sebenarnya kita tidak bisa memelihara atau belum tahu sama sekali tentang ikan tersebut, dan kita memelihara ikan tersebut. Nah itu suatu kesalahan yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh teman-teman jika mau ikannya atau ikan peliharaannya hidup. Karena berbeda jenis, berbeda juga kesulitan dalam memelihara ikan tersebut. Jangan sampai
ikan yang sulit dipelihara malah dipelihara oleh pemula gitu, atau seperti saya juga masih pemula. Dan yang harus diperhatikan juga adalah ukuran ikan. Jangan sampai kita memelihara ikan arapaima bisa di dalam akuarium sekecil ini, jangan sampai, karena nanti kan arapaima itu salah satu ikan terbesar di air, salah satu ikan terbesar air tawar gitu di dunia. Jadi jika kita pelihara di akuarium ini tidak akan bisa, karena panjangnya atau besarnya itu bisa mencapai 2-3 meter, bisa mencapai 3 meter gitu. Sedangkan ukuran akuarium yang ada di rumah kita paling besar mungkin ya 2-3 meter, itu udah panjangnya gitu, udah paling besar mungkin. Kecuali kalau misal punya megatank atau sebagainya gitu, atau mau pelihara di kolam, ya itu hal lain lagi. Nah itu mungkin yang saya sampaikan di video kali ini. Jadi dalam memelihara ikan hias, supaya ikan hias kalian, ikan hias teman-teman sekalian tidak mati melulu gitu, karena sering sekali saya temukan kasus-kasus tersebut, terutama para bocil-bocil ya, yang suka beli ikan di pasar minggu atau pasar malam, kan suka lihat warnanya cerah gitu kan, kalau bocil-bocil tertarik buat memelihara, padahal dia tidak bisa memelihara. Nah jadi ini sebagai pembelajaran buat kita semua yang harus kita perhatikan sebelum memelihara itu, supaya tidak mati ikannya. Yang pertama adalah air, yang kedua filter, yang ketiga adalah ikan yang kita mau pelihara itu harus kita perhatikan terlebih dahulu. Nah mungkin sekian dari saya di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.